皆さん、こんにちは。今回私たちのグループは文法練習第18課の1番と2番のポイントについて発表したいと思います。これからはインドネシア語で説明したいと思います。よろしくお願い。よろしくお願い。はい。bangsat. Aduh, sumpah, Cok. Sumpah, maaf ya. Dari tadi ngerekam kangku aja ngomong, Washiwaki. Hah? Aduh, maaf banget anjing. Dari tadi yang ngerekam nggak ada yang bener, Cok. Maaf, dah anjir, anjir. Gak apa, gak apa. Oke. Bang. 皆さん、こんにちは。今回私たちのグループは文法練習第18課の1番と2番のポイントについて発表したいと思います。これからはインドネシア語で説明したいと思います。よろしくお願いします。Oke, baik. Di sini kelompok kami akan membahas dua macam pola kalimat. Yang pertama itu Nichigainai, yang kedua ni Kurabete. Untuk pola yang pertama, Nichigaimasu. Nichigaimasu sendiri itu digunakan untuk menyatakan keyakinan yang kuat atau dugaan yang hampir pasti benar mengenai sesuatu. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai pasti atau tidak salah lagi atau mungkin sudah jelas. Untuk pembentukan polanya sendiri, yaitu ada kata kerja bentuk kamus, Tojishoke, plus Nichigainai, kata sifat untuk bentuk dasarnya, plus Nichigainai, kata sifat na, kata sifat na tanpa na, plus Nichigainai, kata benda bentuk dasar, plus Nichigainai. Untuk eh, yang ada di dalam kotak, kalimat dalam kotak yaitu boku wa osораku usugi tanai enpitsu kezuri o tsukai tsuzukete ita ni chigai nai. Yang diartikan diterjemahkan secara langsung, aku pasti terus menggunakan rautan pensil yang kotor itu. Nah, apabila dijabarkan, boku wa itu aku, eh, di sini saya berspekulasi bahwa si pembicara adalah seorang pria. Lalu osoraku yaitu mungkin atau besar kemungkinan usugi tanai yang kotor dan lusuh itu enpitsu kezuri rautan pensil wo tsukai tsuzukete ita telah terus menerus digunakan. Dan di akhir situ ada Cigainai yang artinya pasti. Jadi kalau misalnya digabungkan secara keseluruhan berarti aku pasti terus menggunakan rautan pensil yang kotor itu. Untuk penggunaan pola Nichigaina ini juga bisa dilihat dari ciri-ciri penggunaannya. Mungkin seperti dari tingkat keyakinannya yang sangat tinggi, tapi masih berupa dugaan atau bukan suatu fakta yang mutlak. Lalu sering dipakai dalam narasi, cerita-cerita seperti cerita detektif atau pendapat pribadi yang kuat, dan tidak digunakan dalam konteks sopan, tidak digunakan dalam konteks sopan yang terlalu formal, seperti dalam laporan resmi. Tapi masih bisa untuk digunakan dalam esai atau opini. Eh, Sebenarnya dari pola Nichigai Mas ini ada pola-pola lain yang sekiranya mirip. Contohnya seperti soda yang diartikan kelihatannya. Cuma kalau penggunaan soda ini berdasarkan pengamatan langsung. Lalu ada rashi seperti katanya itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang lain. Lalu ada yoda yang artinya sepertinya itu berdasarkan eh, interpret
interpretasi pribadi. Kalau yang terakhir sendiri ada Nichigai. Nah, ini yang berarti sudah pasti, yaitu sudah berdasarkan dari keyakinan yang kuat. Sekian dari saya. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah Renshu 1. Di sini kami diminta untuk mengisi bagian yang kosong yang ditandai dengan underline pada slide ini, yaitu yang nomor 1 ada Iriguchi ni oite ita kasa ga nai. Dareka ga. Kami mengisinya dengan nusunda ni chigai nai. Jadi untuk artinya sendiri, Iriguchi ni oita eh, kasa ga nai. Kasa di sini artinya adalah payung, dan diawali dengan iriguchi ni oita. Berarti artinya adalah yang sengaja diletakkan atau ditinggalkan di pintu masuk ga nai, yaitu sudah tidak ada. Berarti dilanjutkan dengan dare kaga, berarti oleh seseorang. Nah, di sini kami menjawabnya dengan nusunda, yaitu dicuri atau telah ada yang mencurinya, nih cigainai. Berarti dengan adanya fakta bahwa payungnya ini sudah tidak ada di tempat ia menaruh di awal, berarti ada seseorang yang mencurinya. Pasti. Dan yang nomor 2 yaitu あのパン屋はいつも、大勢の人が並んでいるよほど. Nah, di sini di underline atau kami menjawabnya dengan Ninki ga aru ni chigainai. Jadi, ya. Jadi, toko roti itu wa itsumo oze no hito. Selalu oze no hito ga narandeiru. Narandeiru ini berarti berjejer atau berbaris. Oze no hito berarti banyak orang. Berarti kalau diartikan adalah di toko roti itu selalu eh, ada banyak sekali orang yang mengantre. Yohodo ini adalah kata yang menunjukkan tingkatan yang berarti sangat, sangat, sangat atau benar-benar. Dan kami isi dengan Ninki ga aru. Ninki ga aru berarti artinya populer. Nichigainai berarti untuk arti keseluruhannya itu adalah toko roti itu selalu banyak sekali orang yang mengantre. Nah, karena adanya fakta itu, kami menjawab bahwa pasti toko itu sangat terkenal. Dan yang nomor 3 yaitu ano daigaku no gakusei nara kitto. Nah, di sini kami mengisi atama ga ii ni chigainai. Ano daigaku no gakusei berarti mahasiswa dari universitas itu. Nara kitto. Nara ini berarti kayak pengandaian. Kami anggap sebagai kalau. Kitto ini berarti pasti. Atama ga ii hito berarti orangnya itu pasti pintar. Ni chigainai. Berarti untuk arti keseluruhannya itu eh, kalau atau jika mahasiswa dari universitas itu pasti dia adalah orang yang pintar. Selanjutnya untuk Renshu 2 juga kurang lebih sama diminta untuk mengisi eh, bagian yang kosong. Yang pertama ada ototoi kenka o shite kara Yamada-san wa kuchi o kiite kurenai. Mada di sini kami mengisinya dengan okotteiru ni chigainai. Jika diartikan ototoi kenka o shite kara. Di sini ada kara yaitu menjadi penyebab atau karena. Ototoi kenka. Kenka di sini adalah pertengkaran atau pertengkaran. Ototoi itu adalah kemarin lusa. Berarti karena pertengkaran kemarin lusa atau sejak pertengkaran kemarin lusa, Yamada-san wa kuchi wo kiite kurenai. Berarti Yamada-san tidak mau berbicara kepada saya. Jadi berdasarkan fakta itu, kami mengisinya dengan mada okotteiru ni chigainai. Berarti Yamada-san ini pasti masih marah kepada penutur. Berarti jika diartikan sejak pertengkaran kemarin lusa, Yamada tidak mau berbicara kepada saya yakin dia pasti masih marah. Dan yang untuk kedua, kare wa hashiru no mo tobu no mo sugoi. Sports banno no hito ni chigai nai. Kare wa hashiru no mo tobu no mo sugoi. Berarti
dia itu sugoi hebat dalam berlari Hashiru Nomo, Tobu Nomo, dan melompat. Jadi berdasarkan fakta itu, kami mengisinya dengan support Subano no hito. Support Subano ini adalah orang apa? hmm, ahli ahli dalam berolahraga. Berarti berdasarkan fakta tersebut, kami menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang pandai atau ahli dalam berolahraga. Berarti dia hebat dalam berlari dan melompat, pasti dia adalah orang yang pandai berolahraga. Selanjutnya review yang ketiga, yaitu nani-nani nani-nani ini masih gaya masih nani-nani ini higainai. Di sini artinya higainai itu artinya sudah pasti atau tidak salah lagi. Di sini kami mengisinya sesuai gambar, yaitu Asia Tokara dan Kirito Hamin wa Mekoni Higainai. Jadi Asiato itu artinya jejak kaki, pandan suru itu berdasarkan penilaian atau pertimbangan. Hanin Hanin itu artinya pelaku. Jadi Asiato Kara Pandan Surito Hanin wa Nekoni Higainai. Dilihat dari jejak kakinya, pelakunya sudah pasti seperti itu. Selanjutnya, pola Nikurabete. Pola ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perbandingan seperti pola Yori yang sebelumnya pernah dipelajari. Namun perbedaannya dengan Yori yaitu tingkat keformalannya. Nikurabete lebih formal jika dibandingkan dengan Yori. Di dalam pola ini dua ini Nikurabete. Yang menjadi subjeknya adalah yang B. Untuk cara pembentukannya yaitu kata kerja bentuk kamus ditambah nol ditambah Nikurabete atau kata benda ditambah Nikurabete. Untuk contoh kalimat untuk kalimat yang dalam kotak itu ada Boku no Enkitsu Kezuri wa Sudoshi no Kaide Hoka no mono ni Kurabete kawata tokoro nanto. Artinya rautan milik saya ini adalah mesin manual. Tidak ada yang aneh atau di sini aneh maksudnya istimewa dibandingkan dengan yang lain. Di sini di Kurabete-nya melekat pada kata benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk Renshu 1 dari pola Nikurabete, seperti Renshu pada pola sebelumnya, kita kelompok kami mengisi bagian yang kosongnya dari Renshu-nya. Shumatsu wa heijitsu ni kuraberu to jikan ni yoyu ga atte rilaksu dekiru. Dibandingkan dengan hari kerja, akhir pekan itu lebih santai dan punya waktu luang. Nomor 2, watashi no kuni wa Nihon ni kurabete fuyu ga suto samui desu. Dibandingkan dengan Jepang, negara saya musim dinginnya lebih dingin. Nomor 3, supa wa depato ni kuraberu to nedan ga yasukute benri desu. Dibandingkan dengan departemen store, harga di supermarket lebih murah dan lebih praktis. Untuk range 1 ini kita Untuk range 1 sini kita mengisinya dengan yang pertama itu Jikang ni yo yoga ate relax dekiru. Jadi si pembicaranya tuh memberitahukan kita dia lebih mempunyai waktu luang banyak saat akhir pekan dibandingkan di hari kerja biasa. Untuk yang nomor 2,
eh, yang kita isi itu adalah di Nihon dan Fuyuga Zuto Samui desu. Ini kita membandingkan dengan musim dingin negara Asia pembicara dengan musim dingin di Jepang. Untuk yang nomor tiga, eh, ne dan ga yasukute benri desu. Jadi harga membandingkan harga-harga barangnya di departemen store dan harga di supermarket. Untuk range 2, 電子書籍は紙の本に比べると持ち運びが便利で、たくさんの本を一つの端末に保存できるという利点があります。外出先でも簡単に読めるため、通勤中や旅行中にも最適です。一方で、紙の本はページをめくる感覚や紙の香りを楽しめるという魅力がある。集中しや、集中し、しやすいという人も多いです。Untuk terjemahannya, e-book dibandingkan dengan buku fisik lebih praktis untuk dibawa dan memiliki kelebihan karena bisa menyimpan banyak buku dalam satu perangkat. Karena bisa dibaca dengan mudah di luar rumah, sangat cocok untuk saat dalam perjalanan atau liburan. Sebaliknya, dengan buku fisik memiliki daya tarik seperti sensasi membalik halaman dan aroma kertasnya pada bukunya, dan banyak orang yang merasa lebih mudah berkonsentrasi saat membacanya. それでは、私たちのグループからは以上となります。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。